Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Kali ini berjudul Islam dan agama-agama lain. Saya mohon para pemirsa tidak bosan-bosannya menonton video-video berikutnya dan video ini yang mungkin jika belum kenal akan menjemukan, namun jika sudah mengenal ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Saudara-saudara yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudara yang budiman, untuk melindungi kebenaran kami terpaksa menjelaskan bahwa di tangan saudara kita umat Kristiani tidak ada kejelasan tentang pengenalan terhadap Allah Ta'ala atau ma'rifatullah. Di mata mereka silsilah wahyu telah berhenti sejak dahulu. Pintu mukjizat pun telah tertutup setelah masa Isa Al-Masih alaihissalam dan kaum Hawariyin. Menjadikan manusia atau Isa Al-Masih alaihissalam sebagai Tuhan adalah sesuatu cara tanpa pedoman. Jika penuhanan Isa Al-Masih alaihissalam itu didasarkan atas mukjizatnya pada tempo dahulu, yang sekarang tinggal kisah dan cerita belaka, tentu setiap orang yang ingkar akan dapat menanyakan apakah hakikatnya Tuhan itu. Sungguh bahwa keyakinan Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan. Karena tidak ragu lagi, maka melebih-lebihkan sesuatu merupakan kebiasaan para penulis Injil. Selain itu, mukjizat Isa Al-Masih alaihissalam tidak jauh berbeda dengan mukjizat yang telah dilakukan oleh Musa alaihissalam. Jika dibandingkan tanda-tanda bukti Nabi Ilyas alaihissalam dengan tanda-tanda bukti Isa Al-Masih alaihissalam, dapat diketahui bahwa tingkat mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam lebih tinggi derajatnya. Pendek kata, apabila karena mukjizatnya seseorang dapat menjadikan seseorang menjadi Tuhan, maka semua nabi berhak menjadi Tuhan. Demikian pula menyimpulkan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam sebagai Tuhan berdasarkan pernyataan Isa Al-Masih alaihissalam bahwa beliau adalah putra Tuhan adalah kesimpulan yang salah. Sebab di dalam Bible atau Alkitab banyak sekali orang yang dinyatakan sebagai putranya Tuhan. Bahkan ada juga sebagian yang dikatakan sebagai Tuhan. Pengakuan bahwa hanya Isa Al-Masih alaihissalam yang merupakan Tuhan tidak ada alasannya sama sekali. Seandainya ada kitab suci lain yang memberikan sebutan Tuhan atau putra Tuhan hanya untuk Isa Al-Masih alaihissalam, bukan untuk orang lain, anggapan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam itu Tuhan sebenarnya tetap suatu kebodohan. Karena di dalam
kalam Tuhan banyak ditemukan kata kiasan. Menurut Bible atau Alkitab, selain Isa Al-Masih alaihissalam ada juga yang disebut sebagai puteranya Tuhan. Mengapa mereka tidak dianggap sebagai Tuhan yang sebenarnya? Jadi untuk mencapai keselamatan tidak benar hanya menggantungkan diri kepada akidah Isa Al-Masih mati disalib untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada hubungan antara penghentian dosa dengan akidah itu. Bahkan bunuh diri untuk menyelamatkan orang lain termasuk juga perbuatan dosa. Kami bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, pasti Isa Al-Masih alaihissalam tidak rela dirinya disalib atau dibunuh di tiang salib. Penyaliban itu terjadi karena keinginan orang-orang Yahudi yang jahat untuk menyelamatkan diri dari mati di tiang salib. Isa Al-Masih alaihissalam berdoa semalam suntuk di taman, yaitu di Taman Getsemani, dengan air matanya yang terus-menerus mengalir membasahi pipinya. Karena ketakwaan Isa Al-Masih alaihissalam, maka Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Beliau diselamatkan dari kematian di tiang salib, yang itu dianggap sebagai kematian yang terkutuk. Sebagaimana tertulis di dalam Injil sendiri, sungguh fitnah besar pernyataan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam rela disalib karena kemauannya sendiri. Selain itu akal tidak bisa menerimanya. Yahid membenturkan kepalanya, saya ulangi lagi, Yahid membenturkan kepalanya pada batu, lalu bisa menghilangkan rasa pusing yang diderita Abu Bakar. Ya, kami menerima Isa Al-Masih alaihissalam adalah nabi dan termasuk hamba-hamba yang sempurna akhlaknya, yang disucikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Tetapi beberapa pernyataan dalam kitab suci bahwa Isa Al-Masih atau nabi-nabi lain itu putra Tuhan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meyakini bahwa Isa Al-Masih atau nabi-nabi itu adalah Tuhan. Sehubungan dengan masalah ini kami sendiri berpengalaman. Sehubungan dengan diri kami, di dalam wahyu ilahi yang kami terima terkandung pernyataan begitu mengagumkan diri kami yang tidak dapat kami temukan di dalam Injil sehubungan dengan diri Isa Al-Masih alaihissalam. Sekarang dapatlah kami mengatakan bahwa kami Tuhan sesungguhnya atau putra Tuhan. Adapun mengenai ajaran Injil, menurut pendapat kami, ajaran yang sempurna adalah ajaran yang menyentuh perkembangan semua kekuatan manusia. Bukan hanya menyentuh satu aspek
kekuatan saja. Kami katakan dengan sungguh-sungguh bahwa ajaran sempurna ini dapat kami temukan di dalam Al-Quran suci. Al-Quran menjelaskan setiap masalah dengan benar dan bijaksana. Misalnya di dalam Injil dinyatakan bahwa jika ditampar pipi yang satu supaya diberikan pula pipi yang lain. Tetapi Quran suci mengajarkan kepada kita hukum ini tidak berlaku di dalam setiap keadaan dan setiap tempat. Melainkan kita hendaknya melihat dan mempertimbangkan suasana dan tempat. Apakah kita harus bersabar atau memaafkan atau harus membalas? Kini jelas bahwa ajaran Quran suci ini sempurna. Tanpa kepatuhan pada ajaran Al-Quran suci itu, silsilah kehidupan manusia menjadi rusak. Demikian kita akhirkan dulu video ini. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.